Assalamualaikum, jumpa lagi di Istiqomah Channel, belajar matematika ala-ala Isti. Pada video kali ini kita akan membahas tentang rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan ini maksudnya adalah jika F1 bilangan yang mempunyai rataan hitung X bar 1, terus F2 bilangan yang mempunyai rataan hitung X2, dan Fn mempunyai rataan hitung X bar n. Jadi Fn ini adalah frekuensi dari datum terakhir ya, dengan X barnya atau rataannya juga yang terakhir. Jadi kalau misalkan dia rata-ratanya ada 2, berarti ya cukup sampai 2 aja. Kalau misalkan dia datanya ada 3, berarti sampai 3 dan seterusnya. Oke, rumusnya adalah X bar G, maksudnya adalah rata-rata gabungannya, maka sama dengan F1 kali X bar 1 atau rataan yang pertama, terus F2 frekuensi yang kedua dengan rataan yang kedua, sampai nanti dia ada berapa rataannya ya, jadi Fn ini. Terus dibagi F1 plus F2 sampai Fn. Oke, biar lebih jelas kita langsung saja ya masuk ke contohnya. Misalkan yang pertama diketahui, untuk soal yang pertama diketahui rata-rata 10 siswa laki-laki adalah 72, rata-rata 15 siswa perempuan adalah 80, maka rata-rata gabungannya adalah seluruh siswa adalah ya, jadi kan di sini F ini maksudnya adalah frekuensi. Banyaknya ada berapa, terus X bar 1 berarti kan rata-rata yang pertama ya, berarti di sini F1-nya 10, jadi X barnya rata-rata yang pertama itu berarti 72. Terus yang kedua frekuensinya ada 15, terus X bar 2 nya ada 80 ya, perhatikan ya kata-katanya. Oke, kalau sudah kita masukkan, jadi kan tadi ya, jadi kalau misalkan dia kata-kata yang pertama itu sebagai 1, untuk yang kedua itu sebagai 2 ya. Jadi di sini kan yang pertama tadi disebutkan kan laki-laki, maka di sini F1-nya adalah laki-laki, yang kedua disebutkan adalah perempuan, maka di sini F2-nya adalah yang perempuan. Kalau misalkan yang disebutkan pertama itu perempuan, maka F1-nya perempuan ini kita anggap sebagai F1. Nah, kalau misalkan laki-laki tadi disebutkan yang kedua, maka dia F2-nya adalah yang laki-laki. Jadi bebas ya, nggak ngaruh, yang penting jangan sampai tertukar nanti di X barnya. Oke, tadi kan F1-nya 10, X bar 1-nya 72, F2-nya adalah 15, X bar 2-nya adalah 80. F ini frekuensi ya, banyaknya ada berapa. X bar itu kan selalu dibilang adalah rata-rata. Oke, jadi kita masukkan ke dalam rumus. Karena di sini cuma ada 2 ya, walaupun di sini saya tulisnya lengkap, karena ini ada 2 maka cukup sampai 2, berarti kan F1 kali X bar 1 berarti 10 kali 72, terus ditambah F2 ditambah F2 kali X bar 2. F2 nya berapa? 15 kali 80. Terus F1 plus F2. F1 nya adalah 10, F2 nya adalah 15. Oke, kalau sudah 10 kali 72 adalah 720. Terus 15 kali 80 adalah 1200. 10 tambah 15 25. Kalau sudah ditambahkan menjadi 1920 dibagi 25, hasilnya adalah 76,8. Jadi rata-rata gabungannya sesudah banyaknya rataan dari banyaknya siswa laki-laki dengan rataan siswa perempuan ditambah itu menjadi 76,8 ya, itu caranya. Oke, yang kedua, diketahui suatu kelas dengan banyak siswa adalah perempuan 16. Terus rata-rata berat siswa perempuan dan laki-laki adalah 48 dan 54. Terus berat seluruhnya adalah 50,8. Tentukan jumlah laki-laki dan jumlah seluruh siswa. Oke, sesudah kita baca, kita harus menentukan F1, X bar 1, F2, X bar 2 dan rata-rata gabungan yang mana ya. Karena di sini disebutnya perempuan yang pertama, berarti nanti kita untuk satunya adalah perempuan. Ini karena banyaknya atau jumlahnya, berarti di sini F1 nya adalah 16 ya.
Terus rata-rata, kalau rata-rata berarti X bar. X barnya perempuan berapa? 48. Terus 54 juga rata-rata dari laki-laki. Berarti di sini X2-nya adalah 54 ya. Terus di sini ada seluruh siswa. Rata-rata jika berat seluruh siswa itu rata-ratanya 50,8, berarti dia X bar gabungannya adalah 50,8 ya. Jadi itu ya caranya kita tentukan satu-satu, mana F1, mana X bar 1, mana X bar 2, terus itu ya. Oke, kalau sudah kita masukkan ke dalam rumusnya ya di sini. Kan tadi F1-nya 16, X bar 1-nya 48, F2-nya kan kita nggak tahu karena yang ditanyakan. Terus X bar keduanya adalah 54, terus gabungannya berapa? 50,8. Kalau sudah kita masukkan ke dalam rumusnya. Oke, selanjutnya kita hitung ya. Kalau sudah dimasukkan ke rumusnya, berarti di sini X bar gabungannya kan 50,8, F1-nya 16 kali 48, F2-nya belum diketahui, terus kali 54 per 16 plus F2. Kalau sudah ini kita kalikan jadi 768, terus ini kita kalikan menjadi 54 F2, terus ini tetap ya, terus ini kita tetap ya 16 plus F2. Kalau sudah dikalikan kita kali silang karena di sini ada per ya. Kalau ada per seperti ini kan berarti kali silang, berarti 50,8 kali 16 plus F2. Terus ini kan nggak ada pernya, berarti ini sebenarnya kali 1 ya, berarti 768 plus 54 F2 tetap ya. Oke, kalau sudah kita kali silang maka ini kali ini menjadi 812,8, terus ini kali ini menjadi 50,8 F2. Kalau sudah ini kan tetap, ini tetap. Oke, kalau sudah ini kita pindah ruas ya. Jadi angka dengan angka, variabel dengan variabel, biar lebih mudah kita ini kan dulu ya. Ini pindah ke sini ya. Ini pindah ke sini. Jadi 812,8 dikurang ya, karena ini tadinya positif, pindah ruas jadi kan dikurang 768. Terus ini kan 54 tetap, ini pindah ruas menjadi 54 F2 dikurang 50,8 F2. Kalau sudah ya, kalau sudah berarti ini kita kurangkan menjadi 44,8, ini kurangkan menjadi 3,2 F2. Kalau sudah berarti kenapa tadi saya angkanya dulu yang ini di sini, terus yang variabelnya di sini, karena dia biar tidak jadi negatif. Kalau misalkan yang variabelnya di sini yang 54 ke sini kan dia jadi min 54 ya, min 54 dikurang ditambah 50,8 itu kan agak kagok, makanya yang biar tetap positif ini angkanya yang di sini ya, di sini yang variabelnya. Kalau sudah kita sederhanakan ini kan jadi ini seperti ini. Nah baru kita balik, jadi kan kayak misalkan 5 itu sama dengan 3 plus 2, jadi bisa juga ditulis menjadi 2 plus 3 sama dengan 5 sama dengan 5. Oke, jadi ini saya balik ya menjadi 3,2 F2 sama dengan 44,8. Oke, kalau sudah berarti untuk mencari F2 nya 44,8 dibagi 3,2 hasilnya berapa? 14 ya. Oke, seperti itu caranya. Jadi F2 itu kan banyaknya laki-laki, banyaknya siswa laki-laki ada berapa? Ada 14. Terus jumlah seluruhnya berapa? Tadi kan perempuannya ada 16, terus laki-laki ketemu 14, jadi jumlah seluruh siswanya adalah 30. Seperti itu ya caranya. Oke, ini kan caranya agak panjang ya. Sebenarnya kadang-kadang kalau misalkan kalian kurang teliti,
itu kan bisa salah ya. Nah, untuk meminimalisir kesalahan kalian bisa cek caranya, yaitu kembalikan lagi dia ke dalam rumusnya ya. Maksudnya gimana? Ini kan udah ketemu 14 ya, 14 ini ya. Terus kita masukkan lagi ke dalam rumus awalnya, yaitu 16 kali 48 ditambah F2 nya tadi 14 ya, kali 54 per 16 ditambah 14 ya. Rumus awalnya kan seperti ini. Masukkan benar nggak dia hasilnya 50,8 yang rata-rata gabungannya. Kalau benar berarti jawaban kalian itu udah benar. Tapi ketika kalian masukkan ke dalam rumus awalnya itu hasilnya tidak sama dengan ini, berarti kalian ketika menghitung nilai yang lain itu berarti kurang teliti ya. Seperti itu kan lebih mudah kan tadi menjawab soal nomor 1 daripada soal nomor 2, karena nomor 1 kan tinggal masukkan nilainya ya terus ketemu, tapi kalau nomor 2 kan harus muter-muter dulu. Nah, seperti itu caranya, kembalikan dia ke dalam rumus awal kalau misalkan kalian bingung. Oke, seperti itu ya caranya. Jadi pahami konsepnya, jangan sekedar hafal rumusnya.